Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa di mana cahaya mengalami perubahan arah saat melintasi batas antar dua media yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Perubahan arah ini disebabkan oleh adanya perbedaan kecepatan rambat cahaya pada media. Kecepatan rambat cahaya akan lebih tinggi di media yang kurang rapat, seperti udara, dan akan diperlambat kecepatan rambatnya di media yang lebih rapat, seperti air. Pembiasan cahaya merupakan salah satu sifat cahaya itu sendiri, di mana contohnya, pembiasan cahaya yang biasa kita temui adalah pembentukan pelangi. Cahaya matahari akan dibiaskan oleh titik-titik air di udara. Dengan sudut yang tepat, cahaya matahari dapat dibelokkan dan menghasilkan suatu pelangi. Contoh lain akibat pembiasan cahaya seperti dasar kolam yang dalam terlihat dangkal dan pensil yang seperti patah jika di dalam air. Selanjutnya konsep lensa. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin sferis yang permukaannya pantulannya melengkung ke dalam. Bayangan yang terletak pada cermin cekung berbeda-beda sesuai dengan letak bendanya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin dengan bentuk permukaannya yang melengkung keluar. Cermin ini memiliki sifat yang dapat menyebarkan cahaya. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Pembentukan bayangan oleh cermin datar dibentuk oleh potongan panjangan dari sinar-sinar pantul. Yang kedua, pembentukan bayangan cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung yang disebut juga lengkung sferis. Ada dua jenis cermin lengkung sederhana, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Guys, tahu nggak apa sih bedanya cermin cembung dan juga cermin cekung? Kalau cermin cembung biasanya itu lebih menonjol ke depan ya guys, sedangkan kalau cermin cekung itu menjorok ke dalam. Apa sih manfaat dari cermin cembung? Ada banyak loh guys ternyata. Yang pertama itu buat kaca pembesar, yang kedua kaca spion, kacamata hitam, CCTV, cermin tikungan, lampu penerangan jalan, dan juga lensa kamera. Lalu kalau cermin cekung manfaatnya itu untuk teleskop luar angkasa, lampu kendaraan, senter, piringan satelit, dan reflektor surya, serta oftalmoskop, alat untuk memeriksa bagian dalam mata seperti retina, pembuluh darah, makula, koloid, dan cakram optik. Oke, lanjut ke manfaat cahaya. Kita semua tahu ada cahaya matahari, cahaya api, cahaya lampu. 5 fungsi cahaya. Pertama, melihat benda. Adanya cahaya menyebabkan matamu dapat melihat benda-benda di sekitar. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata. Kemudian di dalam mata, cahaya diproses ke otak sehingga kamu bisa melihat. Kedua, membedakan warna. Perbedaan warna pada benda yang kamu lihat disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Warna merah memiliki panjang gelombang terbesar, sebaliknya warna ungu memiliki panjang gelombang terkecil. Yang ketiga, penghangat. Suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan karena adanya cahaya matahari. Yang keempat, membuat makanan. Tanaman menyerap cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri. Tanaman kemudian akan menjadi makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, cahaya matahari perannya penting dalam membuat makanan bagi makhluk hidup. Dan yang kelima, penghasil listrik. Cahaya matahari juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Caranya, energi matahari ditangkap oleh panel surya dan diubah menjadi arus listrik. Listrik dapat digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik seperti lampu jalan hingga satelit luar angkasa.